Ya, kalau perlu berdiri semua generasi 5. Iya, generasi 5. Oh, kurang generasi 5. Apakah tidak tahu generasinya? Jadi ini generasinya ini. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Epo Diawana Balakajen Abatabampe, generasi ke-7, ke-6. Ya, yang mana itu orangnya? Tolong berdiri. Ya. Ini. Jadi yang paling banyak di sini adalah sesungguhnya generasi 6. Kalau generasi 4 yang sempat hadir di sini, itu tadi Peta Haji Sagala, Peta Haji Wale, dan Peta Daya. Itu masih generasi 4. Yang saya hormati, Manetuna Wijana Peta Bampe, ya, Manetuna Wijana Peta Bampe. Karena yang ada di sini bukan saja Wijana Peta Bampe, tapi Manetuna Wijana Peta Bampe. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim Wija Lapa Bente Depalawa Kota Bampe. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wija Kota Bampe, para menantu Kota Bampe, pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh panitia, ya, saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan siapa sesungguhnya Peta Bampe, ya, siapa sesungguhnya Peta Bampe, atau siapa sesungguhnya Lapa Bente Depalawa Peta Bampe. Jadi ini perlu kita ketahui sebagai wija. Kalau kita mau menyusun silsilah, dimulai Lapa Tau, dimulai Peta Bampe ke bawah itu dianggap belum sempurna. Ya. Jadi setiap kita mau menyusun silsilah sebagai keturunan bangsawan di Bone itu selamanya dimulai Lapa Tau Matan Natika Peta Matindro di Nagaulon sebagai Raja Bone ke-16. Ya. Jadi timbul pertanyaan, apakah ini Peta Bampe ini ada juga asalnya dari Lapa Tau? Ya jelas dong, pasti ada. Nah, sekarang timbul juga pertanyaan, kenapa kalau kita mau menyusun silsilah atau stambul itu diawali yang paling tinggi adalah Lapa Tau Matan Natika? Kenapa bukan Arupalaka? Kenapa atau Raja pertama? Nah, tentu ada ceritanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Menurut apa yang pernah saya dengar, jadi saya tidak pernah membaca, jadi menurut apa yang pernah saya dengar, yang saya dengar itu adalah orang tua saya, Andu Malanga Sepeta Mala. Pada waktu disusunnya stambul itu mulai daripada Lapa Tau, ya saya tanya, kenapa dimulai Lapa Tau? Ceritanya begini, Arupalaka meminta kepada Komponi pada waktu itu, karena Arupalaka itu dia sudah mengetahui bahwa Komponi nanti ini kalau saya sudah tidak ada, pasti dia kuasai juga Bone. Jadi dia meminta kepada Komponi bahwa besok lusa Komponi, kalau kamu misalnya menguasai Bone, kamu jajah Bone, jangan sampai semua turunan saya dijadikan sebagai pekerja. Ya, kan jelas itu kalau kita dikuasai pasti menjadi pekerja. Jadi itulah permintaan Arupalaka kepada Komponi. Jadi jangan sampai
Jadi yang dimaksud ini Wija Arupalaka, karena Arupalaka itu tidak ada keturunannya, adalah kemenakan tersayangnya, namanya Lapatau Matanatika. Nah, justru itu ketika kita menyebut sambung itu diawali dengan Lapatau Matanatika Matindroy Nagaula sebagai Raja Bone ke-16. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Lapatau ini banyak istrinya. Ya, banyak istrinya. Saya juga tidak tahu berapa istrinya. Tapi yang saya tahu itu hanya 2 istrinya yang menjadi istri permaisuri. Jadi 2 istrinya yang dijadikan sebagai permaisuri, yaitu adalah Ummu Datular Rompok, anak dari Payung Dulu, dan Imaryama Karepatuhangan, anak dari Sobari Goa. Karena memang telu matomi bocor, yaitu Luhu, Bone, Goa. Ya. Jadi ini Arupalaka ini salah satu juga strategi bagaimana caranya supaya Wija-Wijanda, artinya dianggap paling hebat di darahnya di Sulawesi Selatan. Nah, maka Lapatau Matana Arupalaka ini membawa kemanakannya, dia langsung meminang kepada Raja Luwu, ya, yaitu Ummu Datular Rompong. Lahirlah anaknya di situ, Batari Toja, Raja Bone ke-17, dengan Laten Masonge, Raja Bone ke-22. Setelah itu Arupalaka lagi membawa kemanakannya, dia pinang anaknya Raja Goa, namanya Lama Padulu waktu itu, Raja Goa ke-19. Ya, yang dipinang itu adalah Maryama Karai Patukangan. Jadi kalau kita bercerita tentang Maryama Karai Patukangan, siapa itu Maryama Karai Patukangan? Maryama Karai Patukangan itu adalah hasil perkawinan dari Lama Padulu Raja Goa ke-20, ke-19 dengan Daimbau Bone. Ya, jadi istrinya itu Daimbau Bone, lahirlah Maryama Karai Patukangan. Selanjutnya siapa itu Lama Padulu? Lama Padulu itu sesungguhnya adalah bapaknya Sultan Hasanuddin, Raja Bone ke Raja Goa ke-16, menikah dengan Peta Dain Misali. Ya, begitu tulisannya, Peta Dain Misali. Jadi kalau kita di sini Wija Batabampe, wah, saya ini termasuk keturunan Sultan Hasanuddin. Betul itu. Jadi Batabampe itu sesungguhnya adalah putra Raja Bone, Raja Goa, dan Ratu Sope. Jadi Lapatau Matanatika ini Matindroy Nagole mempersunting tadi Maryama Karai Patukangan, lahir namanya Padang Sajati. Ya, Padang Sajati, ada juga mengatakan Lapatau Sajati. Lahirlah anaknya Lama Parepa atau Sampai Wali Matindroy Sempohu sebagai Raja Goa ke-20, Raja Bone ke-19, dan Datu Sope juga. Kemudian lahirlah Lapanaongi, jadi ada 3 anaknya di situ. Kemudian setelah menikah itu lahirlah Lama Parepa atau Sampai Wali Matindroy Sempohu. Lama Parepa atau Sampai Wali Matindroy Sempohu menikah dengan Gumintri Siusu. Jadi Lama Parepa menikah dengan Gumintri, anaknya Siusu. Lahirlah Lama Salomo Petahunggawaila dulu. Kemudian Lama Salomo Petahunggawaila dulu menikah dengan Syamendini Arus Sumale Arus Batu Putih. Jadi menikah Syamendini Arus Sumale Arus Batu Putih. Tentu kita bertanya, siapa itu Syamendini? Ya, Syamendini itu adalah anak dari Lama Sarasa Peta Malira. Jadi Syamendini itu anak dari Lama Sarasa Peta Malira
dia menikah dengan Sutara Arus Sumaling. Jadi perlu kita ketahui bahwa kuburan di Bulu Sumaling itu ada kuburan yang di atas itu, ada yang mengatakan Camendini yang sesungguhnya adalah Sutara Arus Sumaling. Sutara Sumaling itu dikuburkan di Batu Putih. Ya. Kemudian siapa itu Lama Sarasa Betari Malira? Lama Sarasa Betari Malira itu bapaknya namanya Lavanauri Pertama Tindra Dibisei, Raja Bone ke 20 Raja Bone ke 20 menikah Oni Datu Sangala. Ya. Jadi Panaungi Pertama Tindra Dibisei menikah Oni Datu Sangala. Dia nak kita dia salah Sangala. Lahirlah namanya Lama Sarasa Betari Malira. Lama Sarasa Betari Malira menikah dengan Sutara Arus Sumaling, lahirlah Camendini Arus Sumaling Batu Putih. Kemudian perkawinan antara Lama Pisangka Betari Makuling, saya ulangi, perkawinan antara Lama Selomo Betari Luwu dengan Camendini Arus Batu Putih, lahirlah namanya Lama Pisangka Betari Makuling yang dikuburkan di kecamatan di Kabupaten Maros, tepatnya itu Kampung Laletedong. Karena dikatakan di situ Lama Pisangka Betari Makuling Pertama Tindroy di Laletedona Tedonge. Jadi maksudnya itu disitulah dikuburkan. Kemudian Lama Pisangka Betari Makuling ini menikah namanya Besik Tanete, anaknya Arukunukumpa. Ini banyak orang bertanya siapa namanya Besik Tanete. Saya jawab Besik Tanete. Ya, pasti katanya ada namanya. Yang penting yang saya tahu hanya Besik Tanete. Ya, kan begini. Itu dulu arus-arus seperti Lama Pisangka Betari Makuling ketika berjalan, kemudian biasa disuruh singgah para arusnya di sana. Ke bermalam puan, apa benini dolo. Maka dan misalnya asalan kamu palomo. Ya ada sengai peloko tinya liva makun rai. Asalan kamu nasa palolo. Ya, jadi tentu nalannya anak narungi koro. Nah, dinikahkan nih. Mungkin dia ruani satu bulan pergi lagi. Ketika lahir anaknya di badan maka ini kan anak tak buah makun rai. Maka dan ero asing Besik Tanete. Nah, jadi begitu, tidak ada namanya Besik Tanete. Seandainya laki-laki mungkin dia katakan asing Basok Tanete, tapi karena dia perempuan. Hasil perkawinan itu lahirlah Lava Benteng de Palawa Betabampe. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita bercerita berapa istrinya Lava Benteng Betabampe, saya juga tidak tahu. Yang pernah saya dengar itu bahwa Lava Benteng Betabampe itu menikah Ika Mase, anak Darana Karedata, dan pernah juga menikah Datu Cita. Pernah juga menikah Datu Cita, kemudian sehingga dikatakan Sule Datu Cita. Tapi tidak ada anaknya di sini dari kita. Bahkan saya pada waktu masih kecil tinggal di Bentenge, banyak orang Sopen datang siarai gurunya Betabampe. Itu membuktikan bahwa ada anaknya juga di kita. Bahkan di sini saya juga tidak pernah dengar ada namanya Besi Abang. Turunannya itu berkembang di mana itu? Di Kahu. Ya, mungkin ada turunannya di sini yang hadir. Besi Abang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam grup ini Wijana Betabampe yang ada, yang pertama adalah Betakelo, Raga Betakelo, yang kedua Betabaran, yang ketiga Betatempo, yang keempat Betatene, yang kelima Lama Lalengan,
Ya, itu yang ada wijanya di sini. Masih ada wija-wija lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita ini sebagai wija Petabampe. Wija Petabampe. Kalau kita sebagai wija Petabampe, ya kita harus bangga sebagai wija Petabampe, dan kita harus implementasikan sesungguhnya apa sesungguhnya ciri khasnya yang dikatakan seorang bangsawan. Ya. Menurut Inata, ya jadi ini merunung Inata, dasang Inata induk pasusuna mangkoe. Menurut Inata, kuelo kona semita tanda-tandana dia sengi anak karut tobone telur rupana. Jadi saya ulangi, menurut Inata, ya, mengatakan bahwa kuelo kona semita tanda-tandana dia sengi anak karut tobone telui tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah ide foto-potongan. Dasenge foto-potongan engkatu nafau prioloe yarolayae namun marako tetep mati mabase. Pak Dipati terus terang itu nasihat mana dasenge anak karu, tapi semakin ditata muncul di aurana. Nasanya maupun wasena makai wija anak karu matiar. Yang utanda yang potong-potongan nade mau pigaga, jadi di mau pigaga corona di mana dimuncul. Ita si kedo-kedona. Jadi yang pertama itu potong-potongan. Yang kedua ita kedo-kedona. Iya ada sengke kedo-kedo, bapak-bapak, ibu-ibu, engkau tuh nafau tau riolo, nabi mak bicara dita tahu anak karun memang dita. Ya. Nabi tudat-tudat anak karun memang dita. Nabi jopa-jopa anak karun memang dita. Apalagi mak bicara memang nih anak karun atau nih. Itu yang dikatakan kedo-kedo. Ya kumini deh kedo-kedo na demo pigaga. Ya. Ita si werekadana. Nah, ita si werekadana. Ya dasarnya werekada beda sama pakaraja. Kuma pakarajai belum tentu sama berekada. Tapi kuma berekada jelas sama pakaraja. Saya contohkan misalnya Fatawala kan karena ada dasarnya di Indra. Kalau saya misalnya mengatakan kepada Fatawala, engkau andi Indra puan, itu namanya mapakaraja tapi dena berekada. Jika ada sama berekada, engkau andi ku Indra puan. Itulah yang dikatakan. Ya aku ditanya rotelue, demo pigaga maka nata tiruatu. Nah, jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai tidak mau dikatakan tiruan. Itai foto-fotonganna, gaya-gayana, kedo-kedona, si bawah werekada. Yang paling terakhir itu adalah werekada. Barangkali itulah yang perlu saya sampaikan sebagai penjelasan silsilah siapa itu Petabampe. Saya sudah sampaikan dan sudah banyak di dalam grup itu. Saya posting itu. Nah, jadi di situ saja tinggal dibaca. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.